Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wah ilal huda والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك ورحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا رافع الدرجات يا أرحم الراحمين. أما بعد، Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, puji syukur yang tak terkira senantiasa patut untuk kita lakukan. Hanya milik Allah lah segala puji dan puja, dan patut untuk kita bersyukur kepadanya atas segala karunia-Nya. Begitu juga tak lupa untuk bersalawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Darussalam rahimakumullah. Pada malam yang sangat berbahagia ini, tepatnya pada tanggal 6 bulan Rajab 1443 Hijriah, kita akan membahas sebuah tema terkait dengan amaliyah transfer pahala. Kita sudah pahami bersama bahwa dunia ini tempat kita untuk menabung amal ibadah yang hasilnya nanti kita petik setelah kita meninggal atau di akhirat kelak. Ketika kita sudah meninggal dunia, maka kesempatan untuk menambah amal sudah terputus. Kita tidak mungkin lagi untuk melakukan amal ibadah setelah kematian menjemput kita, kecuali 3 hal yang bisa tetap mengalir sebagai pahala untuk kita, sebagaimana yang banyak disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa fi thalathin." Jika keturunan Adam, ketika manusia itu mati, maka terputuslah segala kesempatan dia untuk beramal, kecuali ada 3 hal yang tetap mengalir amaliyah terhadap dirinya yang telah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah yang dilakukan selama ia hidup di dunia. Kemudian yang kedua adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah al-waladun saleh yad'ulah. Hanya 3 hal ini saja. Bagaimana dengan pahala zikir, salawat, bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh keluarga ketika kita telah meninggal dunia? Apakah hal ini tidak sampai menjadi amaliyah buat kita, atau kita tidak bisa menerima pahala dari yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup? Ikhwan rahimakumullah, di dalam banyak referensi menjelaskan bahwa amaliyah yang ditransfer kepada orang yang meninggal dunia sampai pahalanya atau diterima oleh orang yang telah meninggal dunia. Begitu juga ulama dari kalangan manhaj salafi, ulama-ulama Wahabi sendiri juga menyatakan bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, yang dikirimkan kepada orang yang meninggal dunia, baik berupa zikir, salawat, bacaan Al-Quran, sedekah dan lain sebagainya, sampai kepada orang yang meninggal dunia. Ini adalah sesuatu yang sangat nyata, yang akan tetapi pada dewasa ini
orang-orang awam yang sok kealim-aliman, yang baru belajar mengklaim diri paling memahami atau paling murni keislamannya dengan kembali ke Al-Quran wal Hadis, menyatakan bahwa tidak ada artinya kita tahlilan, tidak ada artinya kita membaca salawat, membaca Al-Quran yang diniatkan untuk yang meninggal dunia. Padahal kalau kita telisik kitab-kitab karangan dari ulama-ulama Wahabi pun juga menyatakan bahwa amaliyah-amaliyah yang dikirimkan untuk yang meninggal dunia pahalanya sampai. Di antaranya yang menyatakan hal tersebut yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Manhaj Wahabi. Di dalam kitabnya yang berjudul Ahkamu Tamannil Maut halaman 75, beliau menyampaikan bahwa barang siapa mendatangi kuburan lalu membaca surah Al-Fatihah, membaca Qul huwallahu ahad dan Alhaakumut Takasur, kemudian ia berdoa mengatakan, ya Allah, aku hadiahkan pahala bacaan Al-Quran ini untuk orang-orang laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman di kuburan ini, maka mereka akan menjadi penolongnya kepada Allah. Ini sangat jelas dinyatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang berjudul Ahkamu Tamannil Maut di halaman ke-75. Ulama Wahabi yang berikutnya yang menjadi rujukan kalangan Wahabiyah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau di dalam kitabnya yang berjudul Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah di juz yang ke-24 halaman 323, beliau mengakui sampainya pahala bacaan yang dihadiahkan kepada orang yang mati. Begitu juga di dalam kitab Hukmus Syariah Al-Islamiyah fi Ma'tamil Arba'in halaman ke-36, Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah, beliau menyatakan bahwa ibadah badaniyah seperti salat, puasa, bacaan Al-Quran ataupun ibadah maliyah seperti sedekah dan lain sebagainya, semuanya ini berlaku untuk orang yang berdoa dan membaca istighfar untuk orang yang mati, dan bermanfaat semuanya ini untuk orang yang meninggal dunia. Dan satu juga tokoh ulama yang menjadi rujukan kalangan Wahabiyah adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya yang berjudul Ar-Ruh di halaman 143. Beliau menyatakan bahwa terkait dengan surah An-Najm ayat ke-36 sampai 39, yang ini senantiasa menjadi dalil bagi kalangan yang mengatakan tidak sampai pahala bacaan zikir, salawat, bacaan Al-Quran kepada yang meninggal. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh menyatakan bahwa interpretasi dari ayat tersebut adalah bahwa manusia dengan usahanya sendiri dan karena pergaulannya yang baik selama hidupnya sehingga dia banyak teman, dia memiliki keturunan, keluarga dan lain sebagainya. Semuanya ini karena kelakuan atau tingkah laku selama hidupnya senantiasa dalam kebaikan, sehingga banyak orang yang menyayanginya. Ketika ia meninggal dunia, orang-orang yang menyayanginya mengirimkan pahala dari bacaan zikir, salawat, Al-Quran dan lain sebagainya. Maka ini termasuk bagian makna dari usaha dari yang meninggal dunia tersebut. Artinya semuanya ini pahalanya sampai. Alhamdulillah, ketika kita mengetahui 3 saja dari tokoh ulama-ulama Wahabi yang menjadi contoh, yang kita ambil pandangannya, kita ambil kitabnya untuk kita pelajari dan kita ketengahkan bersama di hadapan kita, ternyata menyatakan bahwa amaliyah yang selama ini kita kerjakan sebagai
amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ternyata ulama Wahabi pun menyatakan hal yang sama, bahwa sampai pahala dari setiap amaliyah yang kita niatkan kepada yang meninggal dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita memahami, dan mudah-mudahan juga didengarkan dan mau dipelajari oleh orang-orang yang baru belajar, yang mengklaim dirinya Salafi Wahabi, setelah mendengar dan mau mempelajari kitab ulama-ulama besarnya, mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Memang ikhwan rahimakumullah, ada satu pandangan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran yang dibacakan untuk orang meninggal pahalanya tidak sampai. Akan tetapi itu hanya sebatas kontroversial saja. Berbeda dengan yang dilakukan oleh kalangan Salafi Wahabi yang sampai dengan ekstrimnya menyatakan bahwa amaliyah baca Al-Quran dan baca kalimat-kalimat thayyibah lainnya, zikir, salawat dan lain sebagainya, itu bagian dari perbuatan bid'ah dan sesat. Ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, sehingga perlu kiranya kita bantah, dan pembantahan ini kita ketengahkan dengan mengajukan pandangan dari ulama mereka sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk lebih mendalami tema ini kita perdalam pada sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam.